pada masa Malik bin Dinar, seorang ulama dan wali Allah yang terkenal dengan kezuhudannya, hiduplah dua orang bersaudara dari kaum Majusi. Mereka telah lama menyembah api. Sang kakak telah memuja api selama 73 tahun, sedangkan sang adik 35 tahun. Suatu hari sang adik berkata kepada kakaknya, "Wahai kakakku, selama ini kita telah menyembah api dan meyakininya sebagai Tuhan. Tetapi, apakah engkau tidak ingin tahu, apakah api ini benar-benar dapat melindungi para penyembahnya? Mari kita uji coba. Jika api ini tidak membakar kita sebagaimana ia membakar orang lain, maka kita akan tetap menyembahnya. Namun jika api tetap membakar kita, maka kita akan tinggalkan penyembahan ini." Keduanya sepakat. Mereka menyalakan api yang besar. Lalu sang adik berkata, "Siapa yang akan mencobanya terlebih dahulu? Aku atau engkau?" Sang kakak menjawab, "Silakan engkau dulu." Maka sang adik meletakkan tangannya di atas nyala api, dan seketika api itu membakar jarinya. Ia menarik tangannya dengan teriakan kesakitan, "Aduh, aku telah menyembahmu sekian lama, namun engkau malah menyakitiku." Kemudian ia menatap kakaknya dan berkata, "Wahai saudaraku, api ini tidak berhak disembah. Marilah kita menyembah Zat yang apabila kita berbuat dosa selama 500 tahun, lalu menyesal dan beristighfar hanya sesaat, maka Dia akan mengampuni kita." Sang kakak terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia berkata, "Baiklah, tetapi siapa yang dapat menunjukkan jalan kepada kita?" Mereka pun sepakat mendatangi Malik bin Dinar, sang wali yang terkenal karena ilmu dan ketakwaannya. Ketika keduanya melihat Malik dari kejauhan, sang kakak tiba-tiba berkata lirih, "Aku tidak akan masuk Islam. Selama hidupku aku telah menyembah api. Jika aku masuk Islam, keluargaku akan menghina dan mencemoohku. Biarlah aku tetap menyembah api daripada menanggung celaan manusia." Namun sang adik menasihatinya dengan lembut, "Wahai kakakku, suatu saat mereka tidak akan lagi mencela dirimu. Tapi api ini, panasnya tidak akan pernah padam. Jangan bodoh karena takut celah manusia." Sang kakak hanya terdiam. Ia memilih pulang. Sementara sang adik bersama istri dan anak-anaknya tetap menemui Malik bin Dinar. Mereka duduk dengan penuh hormat, menceritakan kisahnya, lalu berkata, "Wahai Malik, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju Tuhan yang benar." Malik pun menjelaskan tentang Islam, tentang tauhid, rahmat Allah, dan keindahan iman. Hati mereka tersentuh. Seketika itu juga, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keikhlasan. Ketika hendak pulang, Malik berkata, "Biarkanlah aku kumpulkan sedikit harta dari sahabat-sahabatku untuk membantu kalian." Namun, sang pemuda menjawab, "Tidak, wahai Malik. Cukuplah Allah sebagai penolong kami." Mereka pun pergi dan menetap di sebuah reruntuhan bangunan tua, menjadikannya tempat tinggal sederhana. Suatu pagi, istrinya berkata, "Wahai suamiku, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan agar kita bisa makan hari ini." Ia pun berangkat. Namun seharian penuh, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Dalam keheningan sore, ia menunduk dan berkata pada dirinya sendiri, "Baiklah, hari ini aku akan bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ia masuk ke reruntuhan lain, menunaikan salat dari siang hingga maghrib, lalu pulang dengan tangan kosong. Istrinya bertanya, "Apakah engkau tidak membawa apa-apa?" Ia pun menjawab, "Aku telah bekerja pada majikan yang sangat kaya, tetapi ia belum membayar upahku hari ini." Hari demi hari berlalu, hingga tiba hari Jumat. Ia salat 2 rakaat dengan penuh khusyuk dan berdoa sambil menengadahkan tangan, "Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan Islam dan memberi mahkota hidayah di kepalaku. Demi kemuliaan agama ini dan hari yang penuh berkah ini, berilah rezeki kepada keluargaku. Aku malu kepada mereka, ya Rob, sebab mereka baru mengenal Islam." Keesokan harinya, menjelang waktu zuhur, seorang pemuda tampan datang mengetuk pintu rumah mereka. Istri sang pemuda keluar, dan pemuda itu berkata, "Sampaikan pada suamimu, ini adalah upah kerjanya selama 2 hari. Jika ia mau bekerja lebih lama, kami akan menambah upahnya."
Ia menyerahkan sebungkus kain emas berisi 1.000 dinar. Istri itu tertegun. Ia mengambil 1 dinar dan membawanya ke penukar uang, seorang Nasrani. Setelah ditimbang, beratnya melebihi 2 mitskal. Penukar uang itu menatap ukirannya lama, lalu berkata dengan heran, "Ini bukan dinar dunia. Ini adalah imbalan dari alam akhirat. Dari mana engkau mendapatkannya?" Ketika sang wanita menjelaskan kisah suaminya, penukar uang itu menangis dan berkata, "Jelaskanlah padaku tentang Islam." Setelah ia dijelaskan, ia pun memeluk Islam. Lalu memberikan 1.000 dirham kepada keluarga itu sambil berkata, "Gunakanlah ini untuk nafkahmu, dan jika habis, datanglah padaku." Sore hari, sang suami pulang dari masjid dengan tangan kosong. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika istriku bertanya, akan kukatakan ini tepung hasil kerjaku." Ia mengambil debu, membungkusnya dalam sapu tangan, dan pulang. Namun, ketika sampai, ia mencium aroma makanan yang lezat dan melihat meja penuh hidangan. Istrinya pun menceritakan apa yang terjadi. Mendengar itu, ia langsung sujud syukur, menangis haru di hadapan Allah. Ketika istrinya bertanya tentang isi sapu tangan itu, ia menjawab lirih, "Jangan tanyakan itu." Namun ia akhirnya membuka sapu tangan itu sendiri. Dan dengan izin Allah, debu itu berubah menjadi tepung putih yang lembut. Ia kembali sujud penuh rasa syukur. Sejak hari itu, mereka hidup dalam iman dan ibadah hingga akhir hayatnya. Sungguh benar, firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat As-Salak ayat 2-3. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati hamba yang memilih cahaya hidayah di atas kegelapan dan memberi kita hati yang selalu yakin kepadanya.